Makanya secara etika di kita itu tidak boleh kita memposting berita, misalnya saya memposting berita Anda di media Anda tanpa izin Anda. Karena yang kena itu yang mempostingnya sebenarnya. Yang postingnya itu bukan yang nulisnya. Oh iya, harusnya. Tapi saya lihat mulai dari uji kompetensi itu kayaknya dapat semua itu. Apa tuh? Sertifikasi dan itu gitu loh. Mereka dapat semua. Mana yang kompetensi wartawannya? Kompetensi wartawan juga kan dia juga harus perusahaannya kan juga diverifikasi kan. Ya, betul. Tapi saya lihat bisa semua itu, terdaftar semua. Ada yang enggak sebenarnya? Ada yang enggak. Ya. Oke. Ya mungkin yang kenal sama terdaftar semua. enggak gini artinya gitu. Waktu itu teman ada yang ngomong waktu kami ngadain uji kompetensi itu. Iya itu. Untuk apa katanya? Keuntungan untuk kita apa gitu loh. Sudah karya jurnalistik kita kan sudah banyak itu yang disiarkan, yang ditayangkan gitu. Nah, jadi apa? Kalau guru jelas ada sertifikasi. Iya, sertifikasi itu ada istilahnya korelasinya tunjangannya. Tunjangan itu. Nah, untuk wartawan sendiri apa gitu loh. Segini kadang-kadang ada yang di bawah kita jujur aja gitu. Saya sering juga sih dapat pertanyaan seperti itu. Terus gimana? Fungsi organisasi profesi itu ada desakan nggak? Ada bisa dorong nggak ke arah sana? Sebenarnya secara komunikasi ya, komunikasi dengan dari ke Dewan Pers juga saya juga pernah membicarakan itu. Bagaimana ada korelasi antara yang sudah uji kompetensi wartawan ini berkaitan dengan mendapatkan semacam tunjangan. Tapi di media nasional yang besar udah berlaku itu. Udah berlaku ya? Oh, jadi kalau seandainya ada peningkatan gitu kan? Misalnya dia sekarang dari wartawan UKW Madya langsung dapat tunjangan berapa? Oh gitu? Sudah ada ya? Iya. Saya minta nanti kalau ada. Jadi siapa yang bilang? Ketua PWI itu yang bilang katakan. Iya, informasinya sudah ada. Sudah ada. Jadi memang tergantung dari kondisi perusahaan pers mereka itu. Karena gini. Orang ikut uji kompetensi itu satu kalau di daerah karena syarat untuk mendapatkan iklan daerah kita nggak bisa menutup, kita bekerja sama pemerintahan. Kalau swasta kecil sekali kan. Itu hanya untuk karena syaratnya itu harus terverifikasi Dewan Pers gitu. Iya benar. Hanya untuk itu gitu loh. Pentingannya ya. Kepentingannya itu gimana? Bapak? Sebenarnya yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kalau saya analisa ya, mereka tuh mengikuti apa yang dibikin standar oleh Dewan Pers sebenarnya kalau saya lihat ya. Karena apapun yang diputuskan oleh Dewan Pers mereka anggap sudah standar seperti itu ya. Karena ada beberapa item yang mereka periksa seperti kantor, seperti berkaitan dengan manajerial, SDM misalnya. Betul. Terkait dengan pola kerja, pengaturan kesejahteraan, BPJS segala macam itu kan. Itu item-item yang diperiksa. Tapi kita tidak tahu apakah data itu benar atau salah. Tapi ketika hasil pemeriksaan itu keluar ya kita anggap sudah standar seperti itu kan. Dan sebenarnya tidak ada kewajiban aturan bahwa pemerintah daerah harus mengikuti aturan itu sebenarnya. Karena kan nggak harus ada di itu undang-undangnya. Kan, karena mereka itu mengadopsi istilahnya itu menginclude ya dari aturan itu ke aturan kerjasama mereka. Jadi syarat-syarat itu akhirnya kan ikut semua. Tapi positifnya itu ikut semua uji kompetensi kan. Perusahaannya juga ikut. Artinya kan ya paling tidak ada standar. Betul. Standar minimal yang harus kita capai lah sebagai wartawan kan seperti itu. Ya tapi saya pikir begini, kaitan dengan standar tadi ya, standar yang kita lakukan misalnya kompetensi. Di pertanyaan besar kita, apakah dampak dari kaitan dengan produk jurnalistik yang kita bikin ini sudah membuat satu perubahan.
Iya. Wah, itu kan pertanyaan besarnya kan. Akhirnya itu kan tugas kita, PR kita sebenarnya. Ada berdampak tidak gitu loh. Karena yang paling cepat mengkonsumsi informasi ini kan lewat media sosial sekarang ini kan, masyarakat ini kan. Percaya banget itu. Viral di media sosial, masyarakat langsung ngambil keputusan, padahal kan belum lah nanya-nanya pada mereka justru sudah ngambil satu kesimpulan kadang-kadang ya. Betul, itu kita hancur itu teori komunikasi hancur gara-gara media sosial. Kalau dulu isu kan dibangun oleh media mainstream, isu dibangun ya untuk yang mempengaruhi, mempengaruhi. Sekarang bukan, yang viral, Kita ikut-ikutan akhirnya yang viral kita. Yang media mainstream bikin juga kan, bikin rubrik viral. Kan? Ya akhirnya seperti itu. Cuma alasannya kalau yang mainstream ya kan kita verifikasi untuk mengujinya. Betul. Kan gitu. Tapi yang kita pegang sekarang seperti itu. Bagaimana kita mempertahankan di media mainstream ini biar bisa semacam mengklirkan ya, membersihkan suatu informasi yang hoax seperti itu. Enggak gini, jadi artinya gini. Di media sosial orang sambil minum, Pak. Iya, aku udah minum berapa kali ya. Cukup ya. Enggak santai. Kita pergi kemana? Ke Gunung Dempo ke Danau Ranau. Kita posting tuh. Ngambil itu kerja-kerjanya sudah kerja-kerja kita 5W1H. Diposting. Tidak terbantahkan. Itu sudah kerja-kerja kita. Jadi yang membedakan antara influencer dengan wartawan itu apa sebenarnya? Menurut Kak Fir dari PWI lah. Iya. Yang membedakannya jadinya. Yang itu udah nggak ada beda. Makanya orang akhirnya percaya media sosial gitu loh. Itu ngomongnya nggak ada beda ya? Ya? Nggak ada beda kan? Nggak ada beda kan? 5W1H dia posting, memproduksi, kemudian dia menyebarkan itu. Itu pertanyaan di uji kompetensi juga itu. Oh gitu. Sudah cocok jadi. Aduh, saya bukan menguji. Sudah utama nggak bisa diuji lagi. Enggak, saya ini pertanyaan sebenarnya. Apa sih perbedaannya? Ya sering saya tanyakan ke yang ikut ujian. Ya udah. Jadi perbedaannya biar yang menyaksikan ini, ya teman tahu tuh. Oh ini media sosial, oh ini media mainstream, ada bedanya, ada benang merah. Dari kanalnya jelas beda ya. Tapi yang paling penting dari sisi yuridisnya, Pak. Dari sisi yuridis, dari sisi hukumnya. Oh, gitu. Yuridis yang pertama itu jelas beda. Kalau media sosial kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Walaupun konteksnya sesuai dengan fakta dan akurat benar misalnya dan yang menyatakan akurat benar itu kan tidak bisa dituntut kan ketika itu ke undang-undang PES seperti itu. Karena kalau kita ada acuannya undang-undang PES. Lex spesialis kan ini undang-undang ITE yang berlaku kan kalau media sosial. Betul. Itu dari aspek hukum. Aspek hukum. Kemudian dari aspek penyajian, saya pikir kontennya. Saya pikir makin banyak media sosial justru makin menjadi tantangan bagi media mainstream, baik itu TV atau online ataupun koran ya, untuk menyajikan melebihi dari media sosial, melebihi dalam konteks kontennya ya, apa itu kelengkapannya atau akurasi jelas ya, itu menjadi patokan kita ya, pedoman kita ya, atau dari sisi narasumbernya atau dari sisi dampaknya atau dari sisi berkaitan dengan angle lainnya. Saya pikir itu. Kalau media sosial mungkin sangat terbatas mereka untuk mengakses ketika informasi itu harus dikonfirmasi ke pejabat tertentu misalnya. Kalau kita wartawan punya hak dan punya hak untuk nelpon pejabat malam-malam Bang Fir kan gitu. Menanyakan apa yang menjadi yang kejadian seperti itu. Itulah yang menjadi fungsi kita untuk menyampaikan sebagai hak publik yang benar, menyampaikan hak publik lewat media kita. Hak publik untuk mendapatkan informasi tadi yang sesuai dengan fakta dan memang dampaknya seperti itu. Kalau media sosial yang seperti yang Anda katakan tadi memang benar, mereka mungkin on the spot atau langsung. Min gitu kan.
Orang Ya, kan kayak cuma gitu. kelemahannya seperti itu kan. Aku tidak tahu apa persennya min, kan gitu kan. Tapi saya pernah ini baca juga ya bahwa sebenarnya publik itu masih persentasenya masih trustnya ke media mainstream. Trustnya, Oh, kepercayaannya ya. Kepercayaannya masih ke media mainstream, tapi ngotak-ngatiknya media sosial. Iya. Oke, iya. Biasanya kan kalau udah viral, udah ada belum di TV katanya kan? Oh. Iya, sudah ada belum di koran katanya. Iya. Artinya ada semacam mainstream pemikiran mereka itu, media mainstream ini yang mindset mereka itu maksud aku masih meyakini bahwa di media mainstream yang bisa dipercaya, yang dipercaya informasinya. Itu menjadi gitu. kekuatan bagi kita sebagai wartawan. Karena saya suka miris kalau dengar itu kan media kan gitu. Bahasa media kan gitu. Akhirnya kan seperti itu. Kayak kok nggak percaya banget gitu kan. Itu kan bahasa media aja kan gitu. Iya. Mungkin itu kepentingan politik omongan kayak itu. Itu ya beda lagi kalau politik ya jangan didengarkan apa yang diucapkan. Yang nggak diucapkan ini apa kan gitu. Oke, dari aspek hukum tadi saya tertarik. Dari sekian banyak Undang-Undang ITE lah kita bandingin ya. Undang-Undang ITE ini kan baru daripada Undang-Undang 40 tentang pers. Ya. Tapi yang lebih banyak terjerat hukum itu Undang-Undang ITE daripada Undang-Undang pers. Menurut Bang Fir gimana? Ya saya pikir memang karena kalau ada konflik pers itu pasti tidak diselesaikan, tidak pernah selesai. Entah itu di pengadilan kayak, entah itu di apa seperti itu. Yang jerat hukumnya juga pakai KUHP bukan undang-undang pers. Jarang sekali. Cuman yang di Bali kalau nggak salah, yang pembunuhan itu akhirnya pakai itu pakai undang-undang KUHP. Pakai KUHP akhirnya yang pembunuhan berencana itu akhirnya ketahuan itu gitu. Saya pikir ini kaitan dengan hukum pers ya. Kalau di undang-undang pers sebenarnya memang ranahnya beda sih sebenarnya antara dengan undang ITE kan. Ya, betul. Ya. Yang jadi persoalan kita nih ketika produk pers itu dijadikan dijadikan media elektronik juga seperti itu kan. Di internet seperti itu. Iya, betul. Nah, ketika orang menarik itu jadi sasarannya ke undang-undang ITE kan itu. Betul, kadang-kadang loh, saya kan cuma memposting ini loh media mainstream, saya pindahin di situ. Makanya cuman ditambahin caption yang kadang-kadang itu yang jadi masalah. Makanya secara etika di kita itu tidak boleh kita memposting berita, misalnya saya memposting berita Anda di media Anda tanpa izin Anda. Karena yang kena itu yang mempostingnya sebenarnya. Yang postingnya itu bukan yang nulisnya. Betul. Di undang-undang ITE itu. Siapa yang menyebarkan pertama Iya, kali? yang menyebarkan. Kalau yang kita kan memang produk jurnalistik. Ya, benar. Secara produk. Tapi kadang-kadang keseret-seret gitu loh. Itu secara ininya yang mempostingnya. Makanya harus ada izin, kecuali berita kita sendiri. Kadang-kadang berita kita sendiri juga harus izin dengan perusahaan media tempat kita kerja untuk mempostingnya itu kan. Misalnya kita ada berita ini Iya, kita nulis berita misalnya langsung kita share di media sosial. Tapi sebelum tayang apa setelah cetak setelah tayang juga itu harus diizin juga. Harus izin dulu ke perusahaan. Secara etikanya iya. Ke media sosial kita. Kan sekarang banyak kita nggak tahu kan walaupun berita itu sudah tayang apa bermasalah apa enggak kan berita itu. Oke. Kemudian tadi kaitan dengan secara hukum ya. Jadi kalau kaitan dengan undang-undang pers ya, kita kan memang sudah ada MOU dengan pihak penyidik ya, antara Dewan Pers dan Polri ya. Kalau terkait dengan produk jurnalistik itu dikembalikan dulu ke Dewan Pers. Kan kemarin ada kasus juga di Palembang ya, di media harian di sini kan yang diadukan terkait dengan pemberitaan juga. Itu sampai ke Dewan Pers kan. Akhirnya kan dipertemukan antara pihak itu, mediasi dan damai seperti itu kan. Dan harapan kita sih sebenarnya seperti itu. Memang seperti itu ya. Cuma kan kadang-kadang orang langsung pakai dilaporin pencemaran nama baik, berita bohong kan gitu. Itu yang dan anehnya kadang-kadang penyidik juga menerima itu gitu. Ya, makanya ada MOU itu, Pak. Benar, saya sudah lama itu dengar. Ini kasusnya terjadi nih di Kalimantan kalau nggak salah, sama pimretnya siapa di itu? Di Kalimantan Selatan. Iya. Akhirnya kan kena itu, ditahan malah. Itu gimana sebenarnya?
Ya saya pikir memang kadang-kadang ada di persoalan hukum ini ada kekuatan-kekuatan yang ya di luar itu ya. Tapi kalau menurut saya lihat dari kasus-kasusnya juga sih sebenarnya yang menjadi kelemahan kita juga ada pernah kasus kita di sini wartawan, ada LSM, ada ininya juga. Nah, gitu. Dia orang perangkap gitu. Yang diwawancara dia, yang nulisnya dia juga. Gitu. Nah, itu juga saya. Tapi nggak nyindir kan? Nggak nyindir saya. Kok merasa tersindir sih? Lah, yang wawancara saya kan gitu ngobrol itu. Nanti yang nggarap juga kita gitu. Nah, itu yang jadi persoalan pada waktu itu kan. Sebenarnya Dewan Pers itu pernah membuat satu bukan pengumuman ya, berita kita itu janganlah merangkap sebagai LSM kayak itu kan. Betul. Persis wartawan soal saya. Iya. Karena konflik of interest kan. Iya. Karena beda tugasnya beda. Iya, fungsinya beda ya. Karena kadang-kadang kalau kita melakukan tugas-tugas misalnya ke sekolahan aja. Kalau nih masa-masa kayak gini nih, ada PPDB apalagi Covid nih. Iya. Kita kan butuh informasi tuh. Pengen gimana sih PPDB online-nya gimana? Karena ini penting informasi ini disampaikan biar masyarakat tahu nih yang ada di rumah, selama ini di rumah. Nah cuma mereka curiga nih wartawan merangkap LSM atau LSM merangkap wartawan gitu loh. Itu jadi persoalannya gitu loh. Iya. Jadi kalau saya lihat sekarang ini bagaimana berkaitan dengan proses hukum, saya yakin bukan saya yakin ya, apa berkaitan dengan polisi yang pertama sekali itu ya yang menerima laporan kan, apakah mereka itu mengarahnya kemana kan seperti itu. Dan sebenarnya orang untuk kita kalau di Undang-Undang Pers itu kan nomor pasal 18 ya, berkaitan dengan sanksi ya. Saya lupa. Kalau undang-undang lupa kadang kalau ada itu baru saya baca soalnya. Iya benar. Ya artinya berkaitan dengan sanksi apabila misalnya kita kan ada juga yang menjadi hak kita sebenarnya. Misalnya ada yang menghalang-halangi tugas wartawan itu kan kena juga kan. Karena sudah melanggar kemerdekaan pers. Iya betul.